Welcome to my channel. Fikri Cinema. Wanita ini tak sengaja mengunci anaknya di mobil. Hari itu panas sekali, suhu di dalam mobil meningkat tajam. Anaknya lalu pingsan. Ia berusaha membuka pintu, tapi percuma. Demi menyelamatkan anaknya, ia mendorong mobilnya ke jurang. Hari ini saya akan menceritakan film thriller Italia, Monolith. Sandra adalah mantan penyanyi. Setelah menikah, suami memberinya mobil paling aman di dunia. Badan mobil terbuat dari karbon nanofiber yang berfungsi sebagai anti ledak. Mobil itu memiliki sistem kecerdasan buatan termutakhir sehingga menjamin keamanan penumpang. Hari ini, Sandra bersama putranya, David, pergi ke rumah neneknya dengan mobil itu. Sandra menghibur putranya yang masih balita. Ia memberikan HP-nya pada David. Sistem kecerdasan buatan di mobil itu bisa mencatat berat badan penumpang. Sandra melihat ada wanita 55 kg pernah naik mobilnya. Ada yang tidak beres. Ia curiga suaminya selingkuh. Ia menelepon untuk mengetes suaminya. Di telepon terdengar suara pesawat. Ia mengira suaminya tidur di hotel bandara. Hatinya tenang melihat suaminya sendirian di sana. Suaminya mengingatkan Sandra, di HP-nya ada aplikasi pengontrol mobil. Jangan sampai dimainkan anaknya. Lebih baik jangan berikan dia HP. Sandra tak mengindahkannya. Ia lalu menelepon sahabatnya dan mengobrol. Saat mengobrol, Sandra mendengar suara pesawat lagi. Rupanya, suaminya selingkuh dengan sahabatnya. Ia bertanya di mana sahabatnya. Sahabatnya tidak menjawab, dan langsung menutup telepon. Pasti ada sesuatu. Ia menelepon suaminya lagi, tapi juga tidak diangkat. Sekarang ia yakin mereka berdua benar-benar selingkuh. Ia memutuskan untuk mencari suaminya. GPS mobil menunjukkan di depan ada kecelakaan, sehingga akan memakan waktu lama ke sana. Demi menghemat waktu dan menghindari kemacetan di tol, Sandra memutuskan lewat jalan pintas. Hari mulai gelap. Sandra agak takut, lalu merokok supaya rileks. Alarm kebakaran langsung berbunyi. Sandra membuka jendela mobil supaya asapnya keluar. Alarm terus bunyi dan mengganggu konsentrasinya. Ia emosi dan mematikan sistem bantuan. David batuk-batuk terkena asap rokok. Demi kesehatan David, Sandra membuang rokoknya, lalu menenangkan David. Tapi mobilnya menabrak rusa dan berhenti. David menangis karena kaget. Sandra memberi David HP untuk menghiburnya. Sandra lalu turun memeriksa. Rusa itu sudah mati. Sandra terkejut melihat pemandangan menyedihkan itu. Tapi, saat itu, David membuka aplikasi pengontrol mobil dan membuka sistem pelindung. Jendela dan pintu mobil terkunci. Sandra bergegas mencegahnya, tapi sudah terlambat. Semua pintu terkunci, dan David terkurung di dalamnya. Ia mencoba memberitahu anaknya untuk menggeser tombol itu ke posisi awal. Tapi, David masih terlalu kecil untuk mengerti. Ia tak sengaja menjatuhkan HP ke kolong kursi. Sandra frustrasi. Ini padang belantara, tidak ada orang atau kendaraan yang lewat. Sandra menenangkan diri, lalu menghantam jendela mobil dengan batu. Tapi, jendelanya anti peluru. Tergores pun tidak. Ia lalu pergi ke stasiun listrik untuk minta bantuan. Tapi, tidak ada yang mengangkat karena beberapa hari ini adalah libur nasional kemerdekaan Amerika. Ia mencari sesuatu di kantor itu, lalu mengambil kunci dan kembali ke mobil. Setelah berusaha semalaman, Sandra kelelahan. Ia ketiduran di atas mobil. Bangun-bangun, sudah pagi lagi. Di tengah cuaca yang sangat panas, suhu di mobil meningkat tajam. Sandra melepas pakaiannya untuk menutupi jendela mobil. Ia berjalan sangat jauh untuk mencari bantuan. Tapi, hasilnya nihil. Sandra kelaparan dan kehausan. Untung saja ia melihat sebuah sungai. Setelah menyegarkan diri, ia berjalan lagi. Akhirnya, di padang yang tandus itu, ia melihat sebuah pesawat. Sandra kegirangan, mengira ia akan ditolong. Tapi, saat mendekat, ternyata itu pesawat bekas yang dibuang. Di dalamnya tidak ada orang. Sandra menemukan sebuah galon. Ia menuang air di galon ke mobil untuk mendinginkan suhu. Tapi, David pingsan. Kulitnya terbakar karena suhu panas yang ekstrim. Air tadi sama sekali tak berguna. Suhu makin panas. Suhu di mobil terus naik, meski kipas ventilasi mobil otomatis menyala, tapi tidak menurunkan suhu. Bila tidak diselamatkan, David pasti mati kepanasan. Di situasi berbahaya ini, ia ingat jendela mobil akan terbuka. Bila ada asap dan alarm akan berbunyi. Ia mencoba cara ini untuk membuka pintu mobil. Tapi, sistem bantuan telah dimatikan Sandra sebelumnya. Cara ini tak berhasil. Mobil malah mendeteksi asap di luar.
dan kipas ventilasi justru dimatikan. Sandra segera mematikan api. Seiring suhu yang makin panas, keselamatan David terancam. Sandra sangat marah. Ia melampiaskan emosinya, tapi mobilnya sama sekali tidak rusak. Setelah seharian mencoba, ia kelelahan dan pingsan. Ia bermimpi suaminya ke sini dan memarahinya. Sandra mengira ini semua salah suaminya. Kalau suaminya tak selingkuh, hal ini tak mungkin terjadi. Tapi, suaminya bilang Sandra lah pembunuh anaknya. Sandra terkejut dan bangun. Ia minta maaf pada David, dan menyesali semuanya. Sandra mengira David sudah mati. Tapi, ia melihat tangan anaknya bergerak. David masih hidup. Sandra melihat secercah harapan. Tiba-tiba, seekor anjing liar datang. Sandra langsung sembunyi di kolong mobil. Ternyata, anjing itu mau makan daging rusa, bukan mau menyerangnya. Sandra sekuat tenaga mendorong rusa itu menjauh. Roda mobil tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba sebuah ide nekat melintas di benak Sandra. Sandra mendorongnya ke tepi jurang. Mobil ini adalah mobil teraman di dunia. Bila mobil ini jatuh ke jurang, apakah bisa rusak? Sandra lalu menjatuhkan mobil itu. Saat mobilnya jatuh, sistem keamanan akhirnya hidup lagi. Mobil jatuh dengan keras dan mendarat dengan sempurna. Sandra menyusul ke bawah. Akhirnya keajaiban terjadi. Meski mobil itu masih utuh, tapi pintunya bisa dibuka. Ia segera menggendong David ke tempat teduh, untuk menghirup udara segar. David masih pingsan. Mereka langsung pergi ke rumah sakit. Tapi, sekarang mobilnya di bawah jurang. Demi nyawa David, Sandra menyetel mode alam liar. Ia menginjak gas sekencang mungkin. Melaju dengan kecepatan maksimal. Mobil melaju ke atas tebing dengan daya luar biasa. Setelah perjuangan panjang, David berhasil melewati masa kritis. Mobil ini sangat luar biasa, dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Dari cerita ini kita bisa belajar, teknologi dan kecerdasan buatan, seperti pisau bermata dua. Berkatnya, hidup kita semakin mudah. Tapi, kita akan terjerumus bila tak hati-hati. Saat mengemudi, kendalikan dirimu dengan baik. Jangan biarkan emosi mempengaruhi Anda. Ceritaku sampai di sini. Sampai jumpa. Thanks for watching.